Halo, nama saya Sridewanto Pinuji dari pinuji.net. Di seri video meningkatkan kemampuan menulis, kita telah sampai kepada bagian yang ke-11, yaitu kalimat efektif. Sebelumnya kita perlu memahami beberapa hal tentang kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata yang mengungkapkan satu pikiran lengkap. Kemudian fungsi kalimat adalah sebagai wahana atau alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, sikap, dan sebagainya. Kemudian unsur dasar pembentukan kalimat adalah subjek dan predikat. Tetapi, kita juga mengenal mengenai perluasan kalimat, yaitu penambahan terhadap unsur dasar pembentuk kalimat, misalnya dengan keterangan tempat, keterangan waktu, kemudian kata sifat, dan lainnya. Nah, ini agak panjang untuk penanda hubungan kalimat. Kita mengenal beberapa penanda hubungan yang sering digunakan dalam sebuah kalimat. Misalnya penjumlahan. Kita biasanya menggunakan kata dan, lagi, juga. Kemudian juga penanda hubungan berupa perlawanan, misalnya tidak, bukan, tetapi. Kemudian ada pemilihan atau, kemudian ada syarat, misalnya jika, jikalau, seandainya, andai kata, kemudian ada sebab, karena, oleh karena, kemudian ada waktu, misalnya ketika, sambil, sedari, sejak, kemudian ada akibat, misalnya sehingga, sampai-sampai, kemudian ada tujuan, misalnya agar, supaya, kemudian ada konsesif, walaupun, sekalipun, walau, kemudian ada cara, misalnya dengan, kemudian secara. Kemudian kita juga mengenal penanda hubungan perbandingan, misalnya daripada, bagaikan, laksana. Ada juga kenyataan, misalnya padahal. Ada juga sangkalan, misalnya seakan-akan, seolah-olah. Kemudian ada penjelasan, kita seringkali menggunakan kata bahwa. Kemudian ada yang melebihkan, yaitu dengan menggunakan kata bahkan. Nah, itulah beberapa hal mengenai kalimat, dari pengertian, dari fungsi, dari unsur dasar, dari perluasan kalimat hingga penanda hubungan. Sekarang kita akan beranjak ke bagian berikutnya, yaitu mengenal kalimat efektif. Kalimat efektif mempunyai beberapa ciri, misalnya satu kalimat berisi satu pokok pikiran, jadi tidak berbanyak menyampaikan hal yang ada dalam satu kalimat, karena nanti akan membuat rancu dari kalimat tersebut, dan akhirnya pesan yang disampaikan pun tidak akan sampai. Dalam kalimat yang efektif juga dicirikan adanya keseimbangan pengungkapan. Artinya, seseorang menggunakan kata-kata yang seragam. Misalnya, pada saat menggunakan kata kerja, maka setelah penanda hubungan yang sudah disebutkan di bagian awal tadi, penulis juga menggunakan kata kerja pula. Jadi, kalau dia menggunakan kata sifat, maka akan diikuti kata sifat pula. Begitu seterusnya, yang dimaksud dengan keseimbangan. Kemudian, seorang penulis juga memperhatikan aspek kehematan. Jadi, masing-masing kata dalam kalimat yang efektif dan hemat jelas fungsinya. Jadi, tidak ada kalimat yang berlebihan. Kemudian, memperhatikan aspek penekanan. Ini menunjukkan hal yang penting dalam satu kalimat. Jadi, kalau dalam bahasa lisan kita sudah belajar mengenai intonasi, maka dalam bahasa tulis pun ada aspek penekanan. Bagaimana membuat penekanan ini? Yaitu dengan melihat atau memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah dari kalimat yang sedang kita tulis, sehingga kita bisa memberikan penekanan pada suatu kata-kata tertentu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek kevariasian. Jadi, pada saat kita menyusun sebuah tulisan, maka tidak mungkin kita menggunakan kalimat yang sama, strukturnya terus-menerus. Khawatirnya, dengan cara seperti itu pembaca akan menjadi bosan. Oleh karena itu, variasi sangat penting dalam kalimat-kalimat yang digunakan Anda pada saat membuat suatu tulisan. Nah, itulah beberapa hal mengenai kalimat dan juga ciri-ciri kalimat yang efektif.
Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga Anda selalu sehat dan sukses. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.